pada kesempatan kali ini kita akan bahas matot. Ini matot kena air. Udah dari teman-teman teknisi ini gagal katanya. Saya belum pernah lihat, jadi ini pure kita anggap dari konsumen ya. Nah, si Ilham mana? Pulang dia? Wah. Sayang ya, sayang. Sayang banget. Jadi banyak kebingungan teknisi pemula, ini harus diapain? Kan begitu. Saya simple, ya sudah cek dulu pakai PSU. Jadi jangan gunakan ini, jangan gunakan USB adapter. Nganalisanya nanti tidak totalitas, nanggung-nanggung malah. Bahkan kalau dia ini kena air, konsumen datang, "Mas, handphoneku kena air matot." Wah, kalian dengan santai ambil USB adapter colok. Yang terjadi apa? Tambah konslet. Apalagi kalau airnya belum dihilangkan, dikeringkan, gitu. Jadi langkah pertama ya harus dibongkar terlebih dahulu. Iya, saya tidak punya kacamata ini. Siapa yang mau bongkar? Siapa yang mau bongkar? Di sini boleh, silakan. Oke. Nah, jadi sudah. Nah, ini tombol-tombol ini luar biasa bahayanya loh ya. Sering terjadi di kota-kota besar, gitu ya. Hilang. Jadi, iya, kita bikin masalah baru jadinya dengan konsumen. Jadi supaya tidak hilang, ini jadiin satu. Nah, cari rantang. Ya, campur dengan handphone lain boleh, tapi kan kita tahu itu loh. Nah, paling tidak satu. Nah, kemudian ini semua baut-bautnya kita lepas dulu. Maklum udah tua nih matanya. Oke, kawan-kawan sekalian, ini ada satu tips ya. Ini cuma tulisan dari konsumen, dari si CS. Ada tulisan Infinix Hot 9 matot kena air. Kira-kira ini punya siapa ini? Kapan masuknya ini? Terus ada kesepakatan harga enggak? Ini salah satu kekurangan ini. Ini enggak boleh begini nanti kalian di lapangan. Jadi handphone yang kalian garap, labelnya ini sudah tertulis bukan merek handphonenya. Merek handphonenya kan kalian bisa cari sendiri pakai Google Lens. Ya. Atau kan kalau udah tahu ya dapat dari CS kan? Dapat dari CS. Jadi udah tahu nih pasti Infinix Hot 9. Ngapain lagi ditulis Infinix Hot 9? Nah, kalau matot kena air, oke, ditulis. Matot kena air ditulis. Yang kurang, siapa pemiliknya, nomor HP-nya, kemudian tanggal masuknya berapa, dan kalau ada, estimasi harganya berapa. Kalau ada estimasi harga sekalian. Nah, kalian ini kan cenderung nanti di lapangan, ya jadi CS, ya jadi teknisi kan? Jadi all in ya? Untuk sementara kan begitu di awal-awal pasti. Nah, nanti kayak Wahyu di Bogor sana ya harus langsung melayani konsumen juga. Gitu. Jadi ini kekurangannya harus ditambah lagi tulisan. Oke, ini. Ada satu lagi. Masih ada? Apalagi utuh kayak gini. Saya lihat ini utuh banget. Ya. Oke, ada baut lagi 4 mesin di dalam. Kita harus lepas. Belum diapa-apakan. Oke. Boleh dikatakan total mulus. Kaleng utuh, ya. Artinya betul-betul belum dikerjakan. Nah, ini kan eman-eman ya, barang. Kalian tadi malam ada nonton kelas online?
Ya? Oh, oke. Ada tentang fikih muamalah. Ya, fikih muamalah. Jadi tentang apa nih akad kita dititipin, orang datang ke kita beli bilang servis ke kita. Akadnya ijaroh. Ya, jual beli jasa. Nah, jual beli jasa itu juga ada termasuk jual spare part juga di dalamnya. Nah, lebih pada jual beli jasanya, waktu akad pertama itu mereka bikin nitip sebenarnya. Bos, tolong ya titip, tapi dibenerin gitu. Nah, dengan seperti ini, ya kejadian seperti ini, tidak jelas kapan ini dan sebagainya. Ini masalah nanti ke depannya. Bisa jadi zolim, bahkan kita nanti bisa ditagih di akhirat. Ditagih nggak kira-kira? Sampai mati dia, besok kita juga mati. Handphone ini nggak tahu, cuma numpuk doang gitu. Nggak jelas akadnya ini. Gitu. Nah, jadi hati-hati ini untuk servisan ini ya. Untuk servisan harus hati-hati. Oke, ini saya nyalakan dulu. Kita pakai power supply ini ya. Ini pakai power supply. Kemudian pilihan kita, ini pilihan kita mau langsung pakai apa namanya ini? Plus min saja atau pakai kabel boot. Di awal supaya tidak ribet, lebih saya sarankan menggunakan kabel hitam standar aja dulu paling tidak. Jadi biar cepat kita pengecekannya. Iya, ini di awal ya. Oke. Sudah. Nah, ini kenapa saya bilang cepat? Paling lambatnya kita bikin test point. Oke, ini on off-nya tadi dia pakai apa ini? Pakai ini. Ya. Di sini dia. Kan kira-kira nih nanti. Mana tadi? Oh ya ini. Nah, ini. Kawan-kawan lihat di sini. Ini tombol-tombol kan ya. Di sini ada konektor. Berarti kira-kira. Jadi walaupun kita nggak buka skema, nggak buka petunjuk dari Borneo, kira-kiranya disitulah letak on off-nya. Oke. Saya ada melihat ini bekas sedikit. Nah, di sini kita wajib jeli. Saya zoom jadi biar lebih kuat. Oh, berarti bukan air, tetapi bekas lem. Ya, saya ngelihatnya seperti korosi gitu ya. Nah, kita perhatikan detail. Kira-kira ada nggak bekas air? Memang pengakuan konsumennya ini bekas air ya. Tapi kalau kita lihat-lihat, tidak ada bekas air sedikit pun. Tidak ada korosi. Aman. Oke, walaupun aman begini, tetap kita lakukan SOP-nya. Ini ada? Nampak ya? Sedikit. Nah, ini yang harus kita. Jadi sebelum kena listrik, ya, harus kita bersihkan. Ini mentoknya di sini. Oh, enggak bisa. Mentoknya begini dia. Tapi di sini sudah jelas. Oke. Nah, korosinya ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi kerja ya, tadi memang kita target dari konsumen, hitungan waktu. Saya bilang setengah jam berani nggak? 1 jam berani nggak gitu. Tapi ya kita juga harus santai. Jangan sampai terburu-buru sehingga apa? SOP-nya dilupakan. Gitu. Nah, jadi ini harus dibersihkan dulu. Tuh kan, asik ya. Ngelihatnya tuh nyeneng kayak dorontok gitu ya. Pada rontok kotorannya. Kenapa bisa rontok? Karena cairannya pas. Kalau kita pakai bensin ini tidak segini kuatnya. Kalau pakai alkohol nggak segini kuatnya. Gitu. Nah, jadi makanya saya suka. Ini cukup banyak korosinya itu. Jadi
Oke. Ini loh, ada sedikit ini. Kalau saya lihat di celah ini, ya kan ya. Cuman pinset kita nggak masuk. Nah. Ini tutup sensor ini, boleh kalau mau dibuka. Kenapa harus pakai OG? Karena di OG sudah mempunyai 6 keunggulan dan OG adalah kualitas yang konsisten. Keunggulan yang pertama, OG sudah memiliki bootleg skor 400 sampai 600. Keunggulan yang kedua, LCD OG Super untuk pemasangan sudah presisi. Keunggulan yang ketiga, layar LCD OG sudah grade 9H+. Keunggulan yang keempat, LCD OG sudah memiliki sentuhan yang responsif. Keunggulan yang kelima, LCD OG sudah multitask 10 jari, jadi aman buat kamu ngegame. Dan yang keenam, LCD OG memiliki kecerahan yang stabil. Dapatkan di toko spare part terdekat Anda.